Wow, itu bahkan lebih cepat daripada Hyundai Kona yang ada di 8,4 detikan. Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue Pas Tobing. Nissan Leaf merupakan mobil listrik yang diproduksi dan dijual secara massal pertama di dunia. Sehingga bisa gue bilang, mobil ini merupakan pionir dari elektrifikasi di dunia otomotif. Dan generasi keduanya hadir di Indonesia pada tahun 2020 di tengah gempuran mobil listrik terutama dari pabrikan asal Korea Selatan. Nah, di Gias 2022, Nissan seperti tidak ingin kehilangan panggungnya sebagai pionir mobil listrik di dunia. Sehingga Nissan melakukan penyegaran pada pagelaran tersebut. Apakah penyegaran tersebut cukup untuk menyatakan eksistensi Nissan di elektrifikasi otomotif khususnya di Indonesia? So langsung saja, ini dia CVT Review Nissan Leaf. Nissan Leaf pertama kali diperkenalkan di dunia pada tahun 2010. Waktu itu, melalui Nissan Leaf ini, Nissan menjadi pabrikan pertama yang memproduksi serta menjual mobil listrik secara massal. Semenjak itu, banyak pabrikan-pabrikan lain yang mengikuti kiprah Nissan dalam menjual mobil elektrik dan melakukan elektrifikasi di model-model mereka. Nah, untuk generasi kedua ini diperkenalkan pada tahun 2017 dan baru diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2019. Waktu itu hanya diperkenalkan saja, belum dijual, dan sejatinya Nissan sebenarnya ingin menjual mobil ini mulai tahun 2020. Tapi entah kenapa rencana itu mundur dan baru dijual pada tahun 2021. Nah, pada saat itu Nissan sudah seperti ketinggalan karena sudah ada pabrikan dari Korea Selatan yang memulai menjual mobil listrik di Indonesia. Nissan seakan-akan kesulitan untuk menunjukkan pamor dari Leaf ini, padahal Nissan Leaf ini sempat menjadi mobil listrik terlaris di dunia. Nah, karena tidak ingin kehilangan panggung, pada pagelaran Gias 2022, Nissan Indonesia melakukan penyegaran di Nissan Leaf ini. Memang unit tes yang sedang kami uji ini adalah unit yang pre-facelift. Tapi di video ini, kita akan melihat apa saja bedanya dengan yang facelift dan juga apakah dengan melakukan langkah facelift, mobil ini dapat bersaing dengan pesaing dari Eropa? Karena mobil ini cukup menarik. Nah, pertama kita lihat dari desain. Ya, untuk desainnya, pendekatannya berbeda ya dengan mobil EV pada umumnya. Kalau mobil EV pada umumnya pendekatannya itu modern, jadi kelihatan banget mobil futuristis. Nah, kalau di sini itu cenderung pendekatannya lebih konservatif, jadi terlihat mobil ini lebih konvensional. Nah, hal ini dilakukan supaya orang-orang yang tidak menyukai mobil yang desainnya modern atau terlalu modern itu bisa ke Nissan Leaf ini. Ya, dari depan kita bisa lihat ya, grillnya nih masih ada aksen V-motionnya, beda dengan mobil EV pada umumnya yang biasa grillnya dibikin rata gitu aja. Terus di depan sini juga ada kamera yang menunjang sistem kamera 360. Tapi di sini masih kelihatan sentuhan EV-nya, yaitu pada grillnya. Grillnya ini dibikin rata ya, jadi nggak ada bolongan sama sekali karena mobil listrik ini tidak membutuhkan udara untuk menggerakkan mesinnya karena tidak menggunakan bahan bakar. Nah, di depan sini beda ya dengan yang facelift ya. Kalau yang facelift itu V-motionnya sebenarnya tetap ada, tapi dibikin hitam semua. Jadi seakan-akan tuh grillnya rata. Jadi mungkin Nissan ingin merubah desainnya supaya kelihatan seperti mobil EV pada umumnya. Jadi dibikin hitam semua. Padahal sebenarnya garis yang ini masih ada, cuma dibikin warna hitam. Nah, untuk lampunya sendiri, dia untuk lampu besarnya dia sudah pakai LED untuk lampu high beam dan low beamnya, dan udah ada LED DRL. Tapi sayangnya untuk sen dan lampu fog lamp-nya dia masih pakai bohlam biasa ya. Dan berbeda dengan biasanya kalau mobil-mobil EV kan charging portnya tuh ditaruh di grillnya. Nah, kalau di sini charging portnya ditaruh di atas sini, jadi kayak di jidatnya gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lagi ngecharge, itu akan ada lampu di tengah sini yang akan berkedip. Ya, sekarang kita lihat bagian sampingnya.
Ya sekali lagi sama seperti bagian depannya, dia approach-nya ini ya, lebih konservatif ya. Jadi kelihatan akhirnya hasilnya ini, dia lebih konvensional. Dan kalau nggak ada emblem zero emission-nya ini, kalian pasti mengira mobil ini adalah sebuah hatchback biasa. Nah makanya Nissan mungkin berpikiran seperti itu. Akhirnya dibikinlah emblem zero emission ini dan ada aksen warna birunya di huruf E-nya dan ukurannya dibikin besar. Jadi seakan-akan menonjolkan kalau mobil ini adalah mobil yang ramah lingkungan. Ya. Untuk velgnya sendiri dia ukurannya 21550 R17 dengan two-tone yang didominasi oleh warna chrome. Nah ini agak berbeda ya dengan yang baru ya. Kalau yang baru itu dia didominasi dengan warna hitam. Kalau yang pre-facelift ini dia didominasi dengan warna chrome. Tapi jujur, gue lebih suka yang model ini. Karena kalau yang baru tuh kelihatannya kayak aftermarket gitu. Jadi kayak velg yang beli di toko-toko aksesoris kayak gitu. Kalau di sini itu kelihatan lebih autentik Jepangnya. Ya. Kalau di samping sini dia juga sudah handle-nya udah dilapis chrome dengan ada keyless entry, terus juga sudah ada top holding dan auto retract di spionnya. Tapi sayangnya spionnya belum dilengkapi dengan blind spot monitoring. Ya. Sekarang kita lihat belakangnya. Ya, untuk desain belakangnya sendiri ya sekali lagi dia desainnya ini ya konservatif dan hasilnya ya seperti hatchback biasa. Dan akhirnya Nissan berpikiran seperti itu, akhirnya dibikinlah lagi emblem zero emission di belakang sini. Akhirnya membuat total emblem zero emission ini ada 3 di mobil ini. Jadi Nissan sepertinya menonjolkan kalau mobil ini adalah mobil ramah lingkungan gitu. Nah, bentuknya sendiri untuk lampunya ya, ini mengingatkan gue sama Nissan 370Z dan juga Nissan Juke yang saudaranya yang sudah hadir lebih dulu. Lampu remnya udah LED, terus juga lampu senja sudah pakai LED bar. Tapi sayangnya untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih pakai bohlam biasa. Padahal mobil ini udah harganya 700 jutaan dan mobil ini adalah eksistensinya sebagai sebuah EV yang notabene adalah sebuah mobil modern. Terus tidak puas dengan emblem zero emission-nya ini, Nissan menambahkan aksen biru di bawah di diffusernya ini yang membuat mobil ini semakin kelihatan ramah lingkungan. Nah, di belakang sini dia juga sudah pakai spoiler, tapi sayangnya antenanya masih pakai short pole biasa ya, belum pakai shark fin ya, karena memang mobil ini ya model tahun 2017, jadi belum dipakein antena shark fin. Dan untuk bagasinya sendiri kapasitasnya cukup besar untuk sebuah hatchback di 435 liter. Dan uniknya di belakang sini sudah dilengkapi built-in subwoofer. Jadi audio harusnya mobil ini top chair sih. Nanti kita coba. Dan di bawah sini dia sudah dilengkapi dengan portable charger yang diberikan secara gratis dari Nissan. Ya, sekarang kita bahas interiornya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia dan visit website kita di cvtindonesia.co.id. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, di second row ini dia ya tidak ada yang spesial. Joknya sudah dibalut kulit, terus sudah ada stitching-stitching biru yang mengingatkan kalau mobil ini adalah mobil ramah lingkungan. Tapi sayangnya untuk jok baris kedua ini belum ada armrest. Padahal harga mobilnya udah 700 jutaan lebih loh. Tapi di sini belum ada armrest. Tapi bagusnya di belakang sini udah ada 3 buah headrest. Jadi kalau kita duduk di tengah sini harusnya nyaman. Harusnya. Tapi gue meragukan kenapa. Di tengah sini ada channel yang gede banget di sini. Ini sebenarnya nggak penting sih. Karena since mobil ini adalah sebuah mobil listrik dan juga penggerak depan, kenapa harus ada channel sebesar ini? Padahal sebenarnya kalau dibikin rata itu bukan hal yang sulit sih, karena di belakang sini sebenarnya di bawahnya cuma ada baterai aja yang memungkinkan mobil ini dibikin floornya rata. Jadi ini nggak nyaman sih, apalagi untuk penumpang yang duduk di tengah sini. Terus untuk door trimnya ya, di atasnya dia masih plastik keras, walaupun di bawah sini dia sudah pakai stitching biru lagi dan juga sudah memakai aksen soft touch. Untuk ruang penyimpanan, di belakang sini sudah dilengkapi dengan 2 cup holder yang ukurannya ini cukup memuat untuk 1 botol sedang ya. Sekarang kita lihat interior depannya. Kita bahas interior depannya. Setelah masuk interior depannya, gue disambut dengan dashboard yang desainnya biasa aja ya, konvensional, cenderung main aman ya. Dan dashboard ini belum ada material soft touch-nya. Ini masih pakai plastik keras dan ya sama sekali nggak ada soft touch. Tapi ini finishingnya solid sih. Terus di depan sini dia juga sudah dilengkapi dengan entertainment system 8 inci yang sudah disematkan sistem Apple CarPlay dan juga Android Auto. Untuk entertainment system yang seperti gue bilang di belakang tadi pas bahas bagasi, sudah dilengkapi dengan subwoofer. Jadi untuk soundnya pasti oke banget. Dia sudah ada climate control yang auto climate control, tapi sayangnya belum dual zone, dia masih single zone biasa.
Terus dia sudah dilengkapi dengan heated seat untuk pengemudi dan penumpang depannya. Di belakang sini dia sudah ada tombol e-pedal yang bisa dimatikan dan juga dinyalakan untuk menyalakan dan mematikan sistem regenerative braking, dan juga sudah ada tombol eco-nya. Nah, sebelum lanjut, gue mau nyalain mobilnya dulu karena panas. Tuh, mobil elektrik enaknya gini, kalau misalnya kita nyalain nggak ada bunyi sama sekali. Jadi kalau misalnya lagi nge-host kayak gini, nggak ada interupsi dari suara mesinnya. Ya udah, lanjut. Nah, di belakangnya dia sudah dilengkapi dengan shifter. Ini bukan untuk memilih transmisi ya, karena since ini ada mobil elektrik, dia tidak memakai transmisi, dia cuma pakai reduction gear. Jadi kalau misalnya kalian mau mundur, kalian tinggal dorong ke depan, terus misalnya kalau mau netral tinggal geser tahan ke samping, dan kalau misalnya kalian mau melaju ke depan, tinggal geser ke kanan terus tarik ke belakang. Nah, langsung masuk ke D atau B. Jadi kalau D itu ya berkendara seperti biasa, dan kalau B itu untuk meningkatkan regenerative braking-nya. Dan ngomong-ngomong soal regenerative braking, ini berbeda ya dengan rival ya. Kalau rival itu kan pilihan regenerative braking-nya ada level-levelnya. Nah, kalau di sini itu nggak ada. Jadi cuma bisa on dan off aja, dan bisa ditingkatkan melalui mode B ini ya. Nah, berbicara soal jok di depan sini, joknya sama dengan di belakang, dia udah dibalut kulit dan ada stitching birunya di sini. Terus juga untuk driver seat ya, sayangnya belum elektrik, masih pakai mekanis biasa. Padahal harganya udah 700 jutaan loh. Tapi bagusnya di sini dia sudah dilengkapi dengan parking brake yang sudah elektris. Jadi nice banget. Nah, untuk setirnya dia masih pakai tilt, belum teleskopik. Terus juga untuk instrumen clusternya dia bagus ya, dia ukurannya 7 inci tapi sayangnya belum digital. Dia untuk penunjuk kecepatannya dia masih pakai analog biasa, dan untuk MID-nya dia udah full digital. Dan di MID-nya ini dia bisa menampilkan musik yang sedang kita setel di entertainment system-nya. Mobil 700 jutaan masih pakai bohlam biasa untuk lampu kabinnya. Padahal kan mobil ini udah modern ya, kenapa dia masih pakai bohlam biasa untuk lampunya? Sebenarnya padahal kan kalau ganti LED cuma berapa sih? Bisa diganti di sini biar kelihatan lebih modern. Di depan sini dia sudah dilengkapi dengan 2 cup holder di pintu kanan dan pintu kiri. Terus di tengah sini ada 2 cup holder lagi, dan juga ada glove box yang cukup dalam dan juga sudah soft opening. Terus di tengah sini tempat penyimpanan yang cukup kecil ya, tapi bagusnya di sini sudah dilengkapi dengan kulit yang sudah ada stitching birunya. Fitur safety aktif di Nissan Leaf ini sudah cukup mumpuni. Sebut saja mobil ini sudah memiliki forward collision warning, forward emergency braking, intelligent traction control, hill start assist, vehicle dynamic control, dan sudah dilengkapi dengan moving object detection. Terus dia sudah dilengkapi dengan drive attention alert dan juga electronic parking brake. Tapi di facelift disempurnakan lagi dengan dihadirkannya dengan lane departure warning. Jadi kalau misalnya kalian berpindah jalur dan ada mobil atau objek lainnya di samping, dia akan menyuarakan peringatan supaya kalian jangan pindah jalur dulu. Jadi untuk urusan safety, mobil ini cukup mumpuni. Sekarang kita lihat mesinnya. Listrik kali. Oh iya, motor listriknya, sorry. Kebiasaan pakai mobil konvensional, belum sanggup beli EV. Ya, ini kap mesinnya cukup berat ya. Bagusnya sudah dicat warna bodi dan sudah dikasih peredam panas. Dan untuk pengawetnya dia datang dari atas sini. Untuk baterainya sendiri, dia kapasitasnya 40 kWh. Dan untuk dayanya sendiri dialirkan melalui motor listrik dengan tenaga 150 PS dan torsinya 320 Nm. Tenaga tersebut dialirkan melalui single speed reduction gear ke roda depan. Nah, untuk ruang motor listriknya sendiri, dia dibiarkan strip out ya, jadi nggak ada cover, dibiarin biasa aja. Dan ini kabel-kabelnya juga kelihatan, dan ini kabelnya dikasih warna orange. Sekarang gue penasaran nih gimana karakter mesin dan tenaga dari Nissan Leaf ini, karena figurnya cukup menarik ya. Dia tenaganya berada di atas Hyundai Kona, tapi torsinya masih di bawah Hyundai Kona ya, dan perbedaannya cukup signifikan. Sekarang kita coba. Ya, hal pertama yang gue notice ketika mengemudikan Nissan Leaf ini adalah kehalusan dari sebuah mobil EV. Ya, dia tidak ada pengecualian, mesinnya halus banget, nggak ada suara yang dikeluarkan sama sekali. Penyalur tenaganya ini menurut gue paling halus untuk sebuah mobil EV dan dari semua mobil EV yang gue pernah coba. Tapi kalau misalnya kita mau overtaking atau butuh tenaga kayak gini, mobilnya itu masih mumpuni. Hal kedua yang menjadi favorit gue adalah e-pedalnya. Iya, ya memang pada awal-awal itu butuh adaptasi, tapi ketika kita udah bisa menyesuaikan diri kita dengan e-pedalnya, jujur, ini untuk braking, regenerative brakingnya itu
enak banget, dan berhentinya sesuai dengan estimasi di mana mobilnya akan berhenti. Sama seperti kalau kalian ngerem biasa halusnya. Untuk urusan posisi mengemudi, dia memang agak disayangkan karena memang mobil ini sebenarnya konsepnya modern, tapi nggak pakai telescopic steeringnya, hanya tilt aja. Padahal harganya udah 700 jutaan lebih, itu yang agak disayangkan sih. Tapi karena adanya flat bottom di bawah ini, dengan postur gue yang cukup besar ya, ini sangat membantu. Jadi kaki gue tuh nggak cramp di bawah sini. Nah, untuk jangkauan tangannya pun juga masih oke. Berbicara soal visibilitas, nah mobil ini menurut gue salah satu yang terbaik. Kenapa? Di pilar A-nya ini memang pilar A-nya besar, tapi dia ditaruh sejauh mungkin dari mata kita. Jadi untuk blind spot dari pilar A-nya ini itu benar-benar bisa diminimalisir dengan sangat baik. Jadi kalau kita misalnya ngeliat ke kanan sini, itu pandangannya benar-benar luas banget ke kanan dan nggak kehalang pilar ini. Hal yang berbeda dari yang facelift, kalau yang facelift sudah memakai lane departure warning. Hal lain yang disayangkan adalah dia sebenarnya kalah dibandingkan dengan Nissan Kicks ya. Kalau Nissan Kicks itu dia kan sudah memakai adaptive cruise control. Sementara di mobil ini belum disematkan sistem tersebut. Mungkin karena pertimbangan harga. Dia dengan tidak memakai seperti tadi lane departure warning, moving object detection, dan juga adaptive cruise control, harganya sudah mendekati Hyundai Ioniq 5 yang standar range, yang masih di bawah 800 jutaan. Nah, bagaimana kalau ada sistem tersebut? Mungkin harganya akan melambung tinggi ya, yang berada di atas Ioniq 5 ya. Ya, ketika masuk jalan tol, hal pertama yang gue notice adalah kedamaian yang ditawarkan oleh sebuah mobil elektrik. Di mobil ini tidak ada pengecualian. Suaranya benar-benar hening karena tidak ada suara mesin yang meraung. Dan kalau kita mau melakukan overtaking, itu benar-benar nggak ada raungan RPM yang sangat mengganggu yang biasanya terjadi di mobil bensin konvensional atau mesin konvensional lainnya. Mobil ini memiliki peredaman yang sangat baik. Sebut saja suara anginnya yang tidak masuk ke dalam, bisa teredam dengan sangat baik, dan juga road noise-nya atau suara yang datang dari ban. Di mobil ini, suara yang datang dari ban itu benar-benar bisa teredam dengan sangat baik. Dan bahkan gue bilang, ini tire noise-nya sama seperti mobil-mobil premium Eropa. Di samping bicara soal kenyamanan, pasti kalian penasaran bagaimana konsumsi dayanya. Nah, mobil listrik memiliki karakter mesin berbeda dengan mobil konvensional. Kalau di mobil konvensional itu biasanya di rute tol seperti ini, dia memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih baik jika dibandingkan kalau kita berkendara di dalam kota. Tapi di mobil listrik sama sekali berbeda. Kalau di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka di 7,4 km per kWh. Ya, karena dia pakai listrik jadi satuannya kWh. Tapi kalau rute tol seperti ini, dia sedikit lebih boros di 7,3 kWh. Ya, itu semua karena sistem e-pedalnya. Nah, kalau di rute tol, kecepatan konstan seperti ini, itu nyaris kita nggak pernah melakukan pengereman. Jadi, regenerative braking-nya itu lebih jarang terjadi, sehingga konsumsi dayanya itu tidak diimbangi dengan regenerative braking, sehingga baterainya bisa jadi lebih boros. Nah, mobil EV kan biasanya identik dengan karakternya yang tenaganya instan. Gue jadi penasaran nih, berapa figur akselerasinya? Sekarang kita coba. Ya, sekarang kita udah nemu jalan kosong, jadi kita langsung tes aja akselerasinya ya. Pertama, kita matiin AC dulu, matiin mode Eco. Nah, traction control nggak kita matiin, karena di mobil modern, dengan tidak ada traction control, biasanya wheel spin-nya akan berlebihan, jadi akselerasi aja lebih buruk. 3, 2, 1, udah 40 loh, 60, 80, 90, dan 100. Ya, 0-100 mobil ini mampu dituntaskan dalam waktu 8 detik. Wow, itu bahkan lebih cepat daripada Hyundai Kona yang ada di 8,4 detikan. Lah, ini bener-bener akselerasinya juara sih. Meanwhile, wah, tinggal 6%. Waduh, jaraknya tinggal 20 kilo lagi. Tadi di daerah tempat kita syuting nggak ada charging station. Sekarang kita lagi nyari ke daerah Fluid. Nyampe gak ya? Ya, inilah gak enaknya lah.
punya mobil elektrik ya, karena memang infrastrukturnya sebenarnya belum siap-siap amat untuk pengisian daya. Ini salah satu masalah terbesar dalam memiliki sebuah mobil EV sih. Ini masih di Jakarta loh, belum di daerah lainnya. Yang Jakarta merupakan ibu kota, jadi bisa dibilang dia di Jakarta ini punya fasilitas pengisian daya terlengkap. Ini di Jakarta aja masih ada kejadian range anxiety kayak gini loh. Aduh. Kira-kira nyampe nggak ya? 1 hour later. Ya, akhirnya gue nemu charger di Shell Recharge Shell Fluid Selatan 1. Ya, tadi kita udah sampai nyari-nyari, udah muter-muter sampai sisanya tinggal 4%. Dan gue pengen ngetes nih, dari setengah jam pengecasan gue bisa dapat berapa persen. Nah, kebetulan chargingnya ini fast charging DC di 50 kW. Dan untuk Nissan Leaf ini menggunakan bentuk colokan yang CHAdeMO. Jadi berbeda dengan rival-rivalnya yang menggunakan format CCS ya. Jadi sekarang kita lihat, dalam 30 menit bisa ngecharge berapa sampai berapa. Ya, CHAdeMO ini adalah port khusus untuk DC charging atau fast charging yang biasanya digunakan mobil-mobil EV dari Jepang, termasuk Nissan Leaf ini. Jadi, pastikan kalau kalian membeli Nissan Leaf, harus di charging station yang ada CHAdeMO-nya ya. Ya, sekarang kita tunggu setengah jam atau 30 menit. Dan kita lihat seberapa banyak penambahan persentase dari pengecasan ini. A few moments later. Nah, sekarang kita lihat nih, setengah jam dengan kecepatan 50 kW bisa sampai berapa persen. Yuk. Tadi pas start 4%, sekarang kita lihat. Itu nyalain, dia ada animasi zero emission-nya ya. Wah, sekarang udah 62%. Berarti dalam setengah jam dia mampu menambah daya sebesar 58%. Itu cukup cepet sih, karena kemarin gue coba pakai portable charger yang disediakan oleh mobil ini, itu kecepatannya cuma 3,3 kW dari klaimnya Nissan. Nah, itu kalau misalnya dari 0 sampai 100%, kira-kira membutuhkan waktu 12 sampai 15 jam. Nah, itu bahkan lebih dari semalaman sih. Jadi misalnya gue pulang ke rumah, terus ngecharge paling tidur sekitar 6 sampai 7 jam, itu mungkin masih sekitar 60 sampai 70%. Nah, kalau misalnya kita punya wall charger, itu kecepatannya lebih tinggi, cuma memang nggak setinggi di 50 kW ini. Itu kecepatannya sekitar 7,4 kW. Nah, untuk dari 0 sampai full, atau misalnya kita charging sampai full, itu memakan waktu 5 sampai 7 jam. Jadi memang untuk sekarang, kalau misalnya buru-buru, fast charging ini membantu sekali kita untuk berpergian atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau misalnya kalian ingin irit, lebih baik ngecharge di rumah, karena biaya per kilowattnya pasti lebih murah. Nah, sekarang kita udah selesai ngecharge, sekarang kita lanjut jalan. Ya, setelah mencoba Nissan Leaf ini, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya mobil ini, kalau mengingat harganya dulu 651 jutaan, menurut kami mobil ini masih pantas dimiliki. Tapi sekarang, per September 2022, harganya sudah berada di angka 728 jutaan. Jadi itu nominal yang sangat fantastis ya, mengingat kita membayarkan jumlah segitu mendapatkan desain yang konvensional, terus juga fitur-fitur yang menurut kami sudah ketinggalan zaman. Jadi kami berharap apabila Nissan masih serius menggarap Nissan Leaf, karena Nissan Leaf ini adalah pelopor mobil listrik di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, yang dimana dengan keluarnya Nissan Leaf ini membuat pabrikan-pabrikan lain serius dalam menggarap mobil listrik. Jadi sayang aja tuh kalau misalnya Nissan Leaf ini nantinya punah karena rival-rivalnya sudah mulai berbenah diri. Atau mungkin apabila Nissan Indonesia masih serius dalam menggarap mobil listrik, bisa sekaligus mendatangkan Nissan Ariya yang fiturnya jauh lebih modern dan juga desainnya yang keren banget. Oke CVTs, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Dan kami sekarang sudah memiliki website, dan apabila kalian ingin memiliki Nissan Leaf ini, kalian bisa
buka website kami di cvtindonesia.co.id. Jadi kalian tinggal isi data di situ, dan kalau kalian ingin test drive, ini test drive-nya bisa kita antar ke rumah, dan apabila kalian ingin melakukan pembelian, kalian tinggal tunggu di rumah aja, nanti kita akan urus pembeliannya. Oke CVTs, gua Gopas Tobing, pamit dulu.